Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Imawan dengan NIM 24102200002 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan review jurnal dari UAS Matematika, yaitu jurnal pertama yang berjudul Sistem Pemantauan Menggunakan Bullying dan Pengendalian Penyiraman Tanaman Jamur dengan Metode Logika Fusi. Jurnal tersebut dikembangkan oleh Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer dengan nomor ISSN 2548 dengan 964X dengan volume 3 nomor 4 halaman 3258 dan 3265. Jurnal ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2019. Di sini ada abstrak, yaitu pemantauan dan irigasi memainkan peran penting dalam pengolahan tanaman jamur. Namun kendalanya adalah penggunaan termometer melihat permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan irigasi pada tanaman jamur dengan menggunakan sistem monitoring dan otomasi pengendalian irigasi. Menggunakan metode logika fusi, sistem menggunakan sensor DHT-11 untuk mengatur suhu dan kelembaban, dan data dari sensor tersebut dikirim ke microcontroller untuk diproses. Teknik logika fusi diterapkan untuk mengolah data, masukan, dan penghasilan keluaran pengendalian irigasi. Hasil pengukuran ditampilkan pada layar LCD dan dapat dipantau secara jarak jauh. Dan di sini ada pendahuluan. Saat ini pemantauan dan penyiraman tanaman jamur masih dilakukan secara manual sehingga tidak efektif dan dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam pengelolaan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis untuk memantau dan mengendalikan irigasi tanaman jamur dengan lebih efisien, atau dengan sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada metode manual dalam pemantauan suhu dan kelembaban. Berikut ada metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut. Dalam metode ini, logika fusi sebagai kendali otomatisasi penyiraman adalah menggunakan metode logika fusi karena konsep logika fusi mudah dimengerti atau dipahami dan konsep matematis yang mendasar dalam melakukan penalaran logika fusi juga dapat dianggap sebagai nilai ambigu atau keabuan yang menghubungkan antara ruang input menuju ruang output. Berikut ada hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem monitoring dan irigasi tanaman jamur dengan metode logika fusi terbukti efektif karena pengendalian irigasi yang diuji sebanyak 10 kali menunjukkan tingkat kesalahan sebesar 16,66% dibandingkan dengan metode penyiraman manual. Menggunakan aplikasi Blaying memungkinkan Anda memantau kondisi suhu dan kelembaban dari jarak jauh sehingga meningkatkan efisiensi budidaya jamur. Dan berikut ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengusulkan suatu sistem pemantauan dan irigasi yang akan membantu memantau dan mengendalikan irigasi tanaman jamur.
Perangkat berhasil diuji dengan akurasi perbandingan sensor rata-rata kesalahan yaitu 4,7%. Sementara itu, sistem tes comparison monitor memungkinkan pengguna untuk memantau data hasil informasi melalui antarmuka layar LCD dan aplikasi playing. Uji perbandingan metode irigasi logika fusi dan irigasi manual menunjukkan tingkat kesalahan sebesar 16,66%. Berikut ada keaslian dari jurnal tersebut. Artikel ini menyajikan sistem monitoring dan kontrol otomatis irigasi tanaman jamur tiram menggunakan microcontroller Node MCU dan teknik logika fusi. Sistem ini terdiri dari sensor DT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan, aktuator relay untuk mengontrol pompa irigasi dan menunjukkan bahwa sistem mencapai akurasi rata-rata sebesar 4,7% untuk pengukuran suhu dan kelembaban serta selisih sebesar 16,66% untuk volume air. Berikut ada kritik metode. Kritik metode yang digunakan dalam jurnal ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sensor DT11 mungkin tidak optimal untuk aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi dalam pengukuran suhu dan kelembaban. Hal ini dikarenakan sensor ini memiliki keterbatasan jangkauan dan akurasi yang dapat mempengaruhi hasil pemantauan. Selain itu, meskipun logika fusi efektif dalam menangani ketidakpastian, penerapannya bisa jadi rumit dan memerlukan pengetahuan luas tentang parameter pastinya ketika aturan fusi tidak dirancang dengan baik. Berikut ada kualitas analis. Kualitas analisis suatu jurnal dapat dinilai dari beberapa aspek terkait metodologi yang diperoleh. Pertama adalah relevansi metodologi yang digunakan seperti sensor DT11 dan logika fusi. Kedalaman analisis datanya juga tampak kurang mendalam, dan nampaknya terdapat keterbatasan pengujian dan analisis yang tidak komprehensif. Hal ini karena meskipun ada hubungan antara tes dan tujuan analisis yang dangkal, dapat mengurangi kepercayaan terhadap kesimpulan yang diambil, dan kesimpulan serta rekomendasi yang diambil dari analisis dapat dipengaruhi oleh data yang masuk akal jika tidak didukung. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara analisis dan tujuan penelitian mungkin lemah. Berikut ada relevan dengan topik. Penelitian ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian, terutama mengingat meningkatnya permintaan terhadap produk-produk seperti jamur, di mana efisiensi budidaya menjadi faktor kuncinya. Teknologi baru seperti IoT dan sistem pemantauan berbasis aplikasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengolahan aset penelitian. Penggunaan sensor untuk memantau suhu dan kelembapan dalam budidaya jamur tiram. Logika matematika yang digunakan sebagian besar adalah logika fusi. Proses pertama yaitu adalah fusifikasi. Ia mengubah nilai sensor suhu dan kelembaban menjadi himpunan fusi dengan menentukan derajat keanggotaan setiap nilai
masukan dalam kelompok tertentu seperti dingin, sedang, atau panas. Dan berikut ada kontribusi pada teori penilaian. Kontribusi teori jurnal ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, penelitian ini mengembangkan sistem monitoring pengelolaan tanaman jamur berbasis teknologi yang dapat diimplementasikan menggunakan sensor DHT11 dan aplikasi Blaying. Kedua, jurnal ini memperkenalkan metode logika fusi sebagai pendekatan untuk menghadapi ketidakpastian dalam keputusan irigasi tanaman. Berikut ada hubungan antar artikel. Dari kedua jurnal tersebut mempunyai hubungan yang sama dalam pemanfaatan teknologi dalam sistem monitoring atau pengendalian. Jurnal pertama yang berfokus pada penyerapan logika fusi untuk mengotomatisasi penyiraman tanaman menyoroti pentingnya pemantauan suhu dan kelembapan. Berikut ada perbedaan dan persamaan. Kedua jurnal tersebut memiliki perbedaan dan persamaan, memiliki tujuan yang sama menggunakan metode logika fusi, meningkatkan efisiensi pengolahan tanaman, khususnya seperti irigasi. Keduanya menekankan pentingnya penggunaan teknik logika fusi untuk mengontrol sistem irigasi dan pemantauan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Dalam implementasi, menjelaskan detail sistem monitoring dan kontrol secara keseluruhan. Berikut ada ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Dalam artikel ini mengusulkan ide-ide baru atau gagasan baru. Contohnya seperti ide model otomasi berbasis data. Model ini dikembangkan otomasi irigasi berdasarkan data sensor yang memungkinkan sistem beradaptasi dengan kebutuhan spesifik tanaman jamur berdasarkan kondisi lingkungan, waktu nyata. Pendekatan logika fusi pada irigasi inovasi. Menggunakan teknik logika fusi untuk mengontrol irigasi tanaman jamur merupakan pendekatan baru yang memungkinkan penanganan data yang tidak pasti. Hal ini membantu pengambilan keputusan irigasi secara lebih adaptif atau efektif. Berikut ada kelemahan dari jurnal tersebut. Salah satu kelemahan dari jurnal ini adalah efektivitas sistem mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam semua situasi karena terbatasnya pengujian pada kondisi lingkungan yang berbeda. Selain itu, tanpa integrasi teknologi modern seperti aplikasi dan IoT, sistem ini menjadi kurang fleksibel dan sulit dipantau dari jarak jauh. Berikut ada hal yang perlu diperbaiki dari jurnal tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dimodifikasi dan ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas sistem pemantauan dan otomasi irigasi. Pertama, yaitu keakuratan pembacaan sensor DHT11 harus dievaluasi atau dikalibrasi untuk mendapatkan data yang lebih akurat, dan menggunakan sensor yang lebih canggih dapat meningkatkan keandalan data. Kedua, ada konektivitas jaringan juga merupakan faktor penting.
Anda harus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah konektivitas apapun yang mungkin terjadi selama pengujian. Berikut ada hal yang perlu dikembangkan dari jurnal tersebut. Beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan pemantauan dan otomasi irigasi. Pertama, sistem ini dapat diperluas untuk mencakup parameter tambahan seperti pH tanah, tingkat nutrisi, dan kondisi cuaca untuk memberikan gambaran kesehatan tanaman yang lebih komprehensif. Selain itu, algoritma logika fusi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menangani lebih banyak variabel masukan dan meningkatkan akurasi keputusan irigasi. Hal ini juga dapat diintegrasikan dengan teknologi lain seperti drone pengawasan visual dan sistem otomasi pertanian lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut adalah usulan pengembangan. Usulan pengembangan jurnal ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, akurasi sensor dapat ditingkatkan dengan menggunakan sensor yang lebih canggih. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penyajian jurnal ini yang perlu diperbaiki, yaitu penjelasan metodologisnya perlu diperluas, terutama yang berkaitan dengan teknik logika fusi, agar kita bisa lebih memahami proses fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Ada juga hasil temuan. Hasil temuan dari jurnal ini menggunakan sensor DAT11 dan aplikasi Blaying. Petani dapat mengontrol irigasi dari jarak jauh atau meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan dan pemantauan manual. Berikut ada dampak pada teknik. Ada beberapa dampak pada teknik, yaitu pengembangan sistem pemantauan dan otomatisasi penyiraman flora fungsi dengan teknologi seperti DAT11 dan logika fusi memberikan dampak yang signifikan dalam teknik pertanian. Sistem ini mengintegrasikan teknologi data dan sensor untuk meningkatkan efisiensi. Logika fusi memungkinkan respon yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan untuk menggunakan metode tradisional dalam pengelolaan penyiraman. Berikut jurnal yang saya review dari jurnal pertama. Dan di sini ada jurnal kedua yang berjudul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan Metode Logika Fusi. Jurnal ini ditulis oleh Budi Sugandi dan Jeki Armentaria pada tanggal 17 Agustus 2021 dengan nomor ISSN 2548 sampai dengan 9682. Dalam jurnal ini ada beberapa tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan sistem kontrol irigasi otomatis menggunakan logika fusi yang dapat meningkatkan efisiensi dengan menyediakan irigasi yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan penerapan logika fusi untuk mengendalikan sistem irigasi dengan mengumpulkan data pada dua spesifikasi utama, yaitu kondisi udara dan kondisi tanah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem dikembangkan bekerja dengan baik meskipun
terdapat kesalahan rata-rata pada pengujian kondisi suhu yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam akurasi sistem. Berikut adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, menyiram tanaman secara manual seringkali membosankan dan tidak konsisten, terutama untuk tanaman yang memerlukan perhatian khusus dan beresiko. Menyiraman tanaman dengan terlalu banyak atau terlalu sedikit air dapat menyebabkan kematian. Irigasi otomatis yang ekonomis dan tepat waktu adalah solusi untuk masalah ini. Beberapa penelitian telah menggunakan logika fusi untuk mengontrol kelembaban tanah dengan mempertimbangkan suhu dan kelembaban dalam kondisi yang berbeda. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan sistem irigasi otomatis berdasarkan logika fusi menggunakan dua parameter utama, yaitu suhu dan kelembaban tanah, dan menggunakan 5 kriteria untuk menentukan periode irigasi dalam 4 kategori sesuai dengan kebutuhan tanaman. Berikut ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem penyiraman tanaman otomatis yang digunakan dalam dokumen ini melibatkan beberapa langkah. Contohnya seperti sistem dapat mengumpulkan data dari kondisi utama, suhu dan kelembaban tanah. Kemudian proses logika fusi diterapkan dimulai dengan fusifikasi, pembentukan fungsi keanggotaan, suhu dan kelembaban, mengubah masukkan kedua parameter menjadi nilai fusi. Berikut ada hasil dari jurnal tersebut atau pembahasan. Hasil dari penelitian ini, jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem penyiraman tanaman otomatis berhasil dikembangkan dengan menggunakan metode logika fusi berdasarkan 2 kriteria utama, yaitu suhu dan kelembaban tanah. Sistem ini menghasilkan durasi waktu penyiraman yang dikategorikan dalam 4 kriteria: sangat cepat, sedang, dan panjang. Kesimpulan dari kesimpulan jurnal ini adalah kami mengusulkan sistem kontrol irigasi tanaman otomatis menggunakan logika fusi berdasarkan 2 kriteria, yaitu kondisi udara atau suhu dan kondisi tanah atau kelembaban. Sistem yang dikembangkan menghasilkan keluaran berupa durasi irigasi menurut 4 kriteria: sangat cepat, sedang, dan lama. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk mempelajari efektivitas irigasi dan waktu irigasi pada tanaman ini sendiri. Penelitian ini tersebut tidak menunjukkan hari dan musim sampel yang dipilih. Berikut ada keaslian dalam jurnal tersebut. Dalam jurnal ini, kami menyajikan pendekatan baru terhadap sistem irigasi otomatis menggunakan logika fusi yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam konteks. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan irigasi yang lebih efisien secara keseluruhan. Ini adalah majalah yang berkualitas tinggi dan terpercaya yang berfokus pada inovasi dan penerapan praktis di sektor pertanian. Berikut ada kritik metode. Kritik metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu variabel penting lainnya seperti spesies tanaman dan curah hujan tidak dipertimbangkan, dan hanya 2 kriteria yang dipertimbangkan.
dipertimbangkan, yaitu suhu dan kelembapan tanah. Ketergantungan pada sensor seperti DHT dapat berdampak pada keakuratan hasil. Namun, kompleksitas sistem otomatis dapat menjadi penghalang bagi petani yang tidak berpengalaman. Selain itu, jurnal ini tidak membahas biaya implementasi atau dampak lingkungan yang terkait dengan penggunaan sistem tersebut. Oleh karena itu, meskipun metode ini mempunyai kelebihan, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan ini untuk meningkatkan efektivitas pada penerapan sistem. Berikut ada kualitas analisis. Metode yang digunakan yaitu logika fusi sangat relevan untuk memecahkan masalah penyiraman tanaman. Kualitas analis ini dapat diterapkan untuk mengoptimalkan waktu irigasi berdasarkan kondisi suhu dan kelembapan untuk menentukan kualitas analisis. Hasil analisis tersebut disajikan dengan jelas dengan bentuk tabel atau gambar yang membantu Anda memahami cara kerja sistem atau menunjukkan bahwa analisis tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga berguna untuk komunikatif. Berikut ada relevan dengan topik. Dalam jurnal ini, sistem penyiraman tanaman otomatis relevan dengan pengelolaan irigasi modern dan menjawab tantangan perubahan iklim dan ketersediaan air. Sistem ini menggunakan logika fusi untuk menyesuaikan irigasi berdasarkan suhu dan kelembapan, meningkatkan efisiensi air dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan tanaman. Penelitian ini penting untuk dikembangkan lebih lanjut karena berkontribusi terhadap meningkatkan produktivitas dan keterlanjutan pertanian. Sistem ini menggunakan sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan tanah yang merupakan input utama sistem. Data dari sensor tersebut diolah oleh microcontroller yaitu Arduino Uno dengan menggunakan teknik logika fusi. Proses melibatkan fusifikasi yang menghasilkan keluaran berdasarkan kondisi yang diukur. Berikut ada kontribusi pada teori penilaian. Kontribusi pada jurnal ini yaitu inovasi pada manajemen irigasi. Penelitian ini memperkenalkan penggunaan nalar fusi menjadi pendekatan buat mengotomatisasi proses penyiraman tanaman, menambah pemahaman mengenai bagaimana sistem mengendalikan berbasis nalar bisa menaikkan efisiensi pada manajemen asal air. Integrasi multivariat dengan mempertimbangkan aneka macam parameter misalnya suhu dan kelembapan tanah. Penelitian ini menerangkan bahwa pentingnya integrasi multivariat pada sistem irigasi. Hal ini memperkaya literatur yang terdapat menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif buat pengambilan keputusan berbasis data. Relevansi terhadap keberlanjutan dengan penekanan dalam efisiensi penggunaan air dan pengurangan pemborosan. Penelitian ini berkontribusi dalam teori keterlanjutan pada pertanian. Pendekatan ini sejalan menggunakan tujuan dunia buat mencapai pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut ada hubungan tematik antar artikel. Jurnal kedua membahas tentang sistem monitoring dan pengendalian irigasi dengan fokus penggunaan aplikasi Blaying untuk monitoring
jarak jauh, dan penerapan logika fusi pada proses irigasi. Jadi secara keseluruhan, kedua jurnal tersebut menggunakan metode logika fusi untuk mengendalikan sistem pertanian. Namun, pendekatan dan platformnya sedikit berbeda, dan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses dalam irigasi tanaman. Berikut ada perbedaan dan persamaan. Dari jurnal kedua, menggunakan aplikasi Blying untuk monitoring jarak jauh. Selain itu, jurnal pertama fokus pada otomasi irigasi menggunakan logika fusi. Jurnal kedua memadukan logika fusi dan teknologi IoT melalui aplikasi Blying. Jurnal kedua menekankan bahwa pada interaksi penggunaan dengan aplikasi Blying dan hasil monitoring dari jarak jauh. Berikut ada ide gagasan atau pendekatan baru. Pendekatan pengendalian baru pada artikel ini mengusulkan menggunakan metode logika fusi sebagai cara untuk mengotomatisasi proses. Penyiraman tanaman ini merupakan inovasi yang mengintegrasikan teori fusi ke dalam praktik pertanian, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan adaptif berdasarkan perubahan kondisi lingkungan. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan hal baru dan inovasi penting dalam pengelolaan irigasi dengan menggabungkan teori logika fusi dan teknologi otomatis untuk meningkatkan efisiensi irigasi tanaman. Kesimpulan dari kedua jurnal tersebut adalah kedua hal tersebut mempunyai manfaat masing-masing dan meningkatkan efisiensi serta keakuratan pengelolaan irigasi dengan menggunakan sensor untuk mengumpulkan data kondisi lingkungan secara real-time. Berikut ada beberapa kelemahan dari jurnal kedua. Jurnal kedua adalah aplikasi Blying memerlukan koneksi internet yang stabil yang tidak selalu tersedia di lokasi pertanian. Bahkan pengguna yang belum familiar dengan teknologi ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi dan sistem pemantauan yang diusulkan. Selain itu, mungkin tidak sepenuhnya menguji akurasi dan keandalan data dalam berbagai kondisi cuaca dan lingkungan. Berikut ada hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk mengembangkan sistem penyiraman tanaman otomatis menggunakan logika fusi. Pertama, efektivitas irigasi perlu dievaluasi lebih lanjut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan. Selain itu, jumlah tanggal dan musim yang dipilih dalam penelitian ini tidak cukup mewakili. Perubahan musim dapat mengakibatkan perbedaan tingkat suhu dan kelembaban yang dapat mempengaruhi kinerja sistem kontrol Anda. Oleh karena itu, penelitian ini lebih lanjut harus dilakukan dengan mempertimbangkan variasi musiman dan sampel tambahan. Hal yang perlu dikembangkan. Dalam jurnal ini ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, contohnya seperti sistem irigasi tanaman otomatis menggunakan logika fusi. Beberapa aspek perlu dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem. Pertama, pengembangan algoritma logika fusi yang lebih canggih dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi penentuan durasi irigasi berdasarkan data suhu dan kelembaban yang lebih kompleks.
Selain itu, integrasi dengan teknologi IoT atau Internet of Things memungkinkan pemantauan dan pengendalian sistem secara real-time melalui aplikasi seluler atau web, memungkinkan pengguna mengakses data dan mengelola sistem dari jarak jauh, mengambil satu langkah maju. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan mengenai pengaruh spesies tanaman yang berbeda terhadap kebutuhan air sehingga dapat disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing tanaman. Berikut ada usulan pengembangan. Usulan pengembangan sistem irigasi tanaman logika fusi mencakup beberapa aspek yang dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem. Pertama, pengembangan algoritma logika fusi yang lebih kompleks dan adaptif dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi penentuan durasi irigasi berdasarkan data suhu dan kelembapan yang lebih beragam. Berikut ada hasil temuan. Hasil temuan dari penelitian ini juga merekomendasikan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas irigasi dan mempertimbangkan variabel lain seperti musim, suhu, dan kelembapan tanah yang dapat terpengaruh. Temuan ini menunjukkan potensi menggunakan logika fusi untuk mengotomatisasi sistem irigasi tanaman guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas budidaya tanaman. Berikut ada dampak pada teknik. Perkembangan sistem pemantauan dan otomatis irigasi jamur menggunakan teknologi seperti sensor DT11 dan logika fusi telah memberikan dampak besar pada teknik pertanian. Sistem ini mengintegrasikan data dan sensor untuk meningkatkan efisiensi logika fusi, memungkinkan respon yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan dan menggantikan metode pengelolaan irigasi tradisional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas atau berkenan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.